Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih mempelajari pribadi-pribadi yang berharga dan yang dibanggakan oleh Tuhan di dunia ini. Kita sedang mempelajari tentang pribadi daripada seorang Daud, pribadi yang berharga dan dibanggakan Tuhan. Kita melihat dan kita sudah mempelajari beberapa hal tentang Daud, sehingga Daud menjadi pribadi yang sangat berharga dan dibanggakan oleh Tuhan. Hal yang pertama, Daud adalah seorang yang sangat mengandalkan Tuhan dalam segala hal, ya, mengandalkan Tuhan. Karena itu Alkitab katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan karena Daud seorang yang selalu mengandalkan Tuhan, dia adalah orang yang selalu berhasil dalam hidupnya. Yang kedua, kita sudah pelajari bahwa Daud adalah seorang pribadi yang memiliki tanggung jawab dan kesetiaan, mulai dari hal yang paling kecil yang mungkin tidak dianggap orang lain, mungkin diremehkan, tetapi Daud telah membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang punya tanggung jawab dan kesetiaan melakukan pelayanannya dari hal yang paling kecil. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita setia pada perkara yang kecil, Tuhan mempercayakan perkara yang besar. Ya, puji Tuhan. Hal yang ketiga yang kita sudah pelajari daripada Daud, pribadi yang berharga dan dibanggakan Allah, adalah Daud orang yang sangat menghormati hak dan kehendak Allah di atas segala kepentingan dirinya sendiri. Saudara, bukanlah hal yang mudah ketika kita berada pada satu kondisi yang sangat terdesak, yang sangat mungkin merugikan kita. Saudara, lalu kita harus mengutamakan hak dan kehendak Tuhan di atas segalanya. Kita harus mengabaikan satu kesempatan yang kelihatannya sangat menguntungkan, tapi itu bukan kehendak Tuhan. Daud adalah orang yang sangat menghormati hak dan kehendak Tuhan. Dan Tuhan buat kepada Daud semuanya indah pada waktunya. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan lihat hal yang keempat tentang pribadi Daud, pribadi yang berharga dan yang dibanggakan Allah. Kita membuka dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-15, 1 Tawarikh 15 ayat 1 sampai 3, kemudian pasal 16 ayat 1. 1 Tawarikh pasal 15 ayat 1 sampai 3. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkut tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Pasal 16 ayat 1. Tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Puji Tuhan. Hal yang ketiga dan hal yang keempat
tentang pribadi Daud, yang menjadi pribadi yang dibanggakan Allah adalah Daud adalah pribadi yang sangat memperhatikan dan mengutamakan hal-hal yang rohani, ya, hal-hal yang rohani, yaitu hal-hal untuk kepentingan ibadahnya dan kepentingan ibadah seluruh bangsa Israel. Daud adalah pribadi yang mempunyai perhatian penuh untuk hal yang rohani, saudara, untuk kepentingan ibadah kepada Tuhan. Saudara, sesaat setelah Daud dilantik, diurapi menjadi raja, dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Daud kemudian diurapi oleh semua tua-tua bangsa Israel, saudara, yang berkumpul kepada Daud di Hebron. Kemudian dalam ayat 4 dan seterusnya, sesaat setelah Daud dilantik dan diurapi menjadi raja, saudara, Daud kemudian merebut Yerusalem yang menjadi milik daripada orang-orang Yebus. Saudara, Daud merebut Yerusalem, dan inilah pertama kali kita baca dalam Alkitab bahwa Yerusalem itu pertama kali direbut oleh Daud dan menjadi milik Daud, sehingga dikatakan itu adalah kota Daud. Nah, disitulah Daud menetapkan pusat pemerintahannya di Yerusalem, ya. Saudara-saudara sekalian, kemudian setelah Daud merebut Yerusalem menjadi pusat pemerintahannya, disebut sebagai kota Daud, kota Zion. Saudara-saudara, kemudian dalam pasal yang ke-15 yang kita sudah baca tadi, Daud kemudian mempersiapkan tempat untuk membawa kembali tabut Allah, peti perjanjian, ya. Saudara-saudara, tabut Allah ini bagi orang Israel adalah hal yang sangat sentral, hal yang sangat penting, saudara, karena tabut Allah adalah simbol kehadiran Allah di antara bangsa Israel. Itu berbicara tentang hadirat Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, saudara, dalam 1 Samuel pasal 4, tabut Allah dirampas oleh orang Filistin. Ketika tabut Allah dibawa oleh imam-imam yang muda, Hofni dan Pinehas, imam-imam yang jahat ini membawa tabut Allah ke dalam peperangan dengan orang Filistin, dan tabut itu dirampas oleh orang Filistin. Tetapi kemudian dikembalikan lagi di perbatasan di Kiryat Yarim, perbatasan antara Filistin dengan orang Israel. Saudara, tetapi kemudian setelah Saul menjadi raja yang pertama bagi orang Israel, tabut Allah ada di Kiryat Yarim, dan Saul sebagai pemimpin bagi umat Tuhan tidak pernah ada inisiatif untuk berupaya mengembalikan tabut Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Tidak ada pikirannya, dia tidak ada perhatian ke sana. Dan memang Saul bukan orang yang mempunyai perhatian kepada hal yang rohani. Karena itu Saul adalah orang yang begitu gampang menyimpang, melanggar firman Tuhan, karena memang tidak ada perhatian untuk hal-hal rohani, tidak ada perhatian untuk kehidupan ibadah, saudara, ya. Orang yang tidak ada perhatian untuk hal yang rohani adalah orang yang sangat mudah menyimpang dari firman Tuhan, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Selama pemerintahan Saul tidak ada perhatian daripada Saul untuk mengembalikan tabut itu. Dan dengan tidak ada tabut Allah di tengah bangsa Israel, artinya tidak ada ibadah di antara bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, Saul begitu mudah mengabaikan, ya, kehidupan ibadah daripada bangsa Israel. Nah, ketika Daud menjadi raja, sesaat setelah dilantik, saudara, itu yang menjadi perhatian dari Daud, mengembalikan tabut Allah, mengembalikan hadirat Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Karena Daud memahami Israel adalah umat pilihan Allah, kepunyaan Allah yang harus punya hubungan senantiasa dengan Tuhan.
karena mereka umat pilihan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dan kita membaca di sini Daud kemudian berupaya ya, untuk mengembalikan tabut Allah dari Kiryat Yearim ke Yerusalem, ke tempat yang telah disediakan oleh Raja Daud. Dia membuat satu kemah, tenda, pondok untuk menjadi tempat dari tabut Allah itu. Saudara-saudara sekalian, lalu Daud dengan semua orang Israel, khususnya para imam dan orang Lewi, mereka pergi untuk mengangkut tabut perjanjian itu, tabut Allah, bawa kembali ke Yerusalem. Dan begitu dalam pasal yang ke-16, begitu tabut Allah masuk di sana, oh ada sorak-sorai, saudara, ada pujian penyembahan kepada Tuhan, seolah-olah hadirat Allah dikembalikan lagi kepada bangsa Israel. Ibadah bangsa Israel hidup kembali, saudara. Dan bukan hanya itu, Daud kemudian memulihkan pelayanan dari orang-orang Lewi, suku Lewi dan imam-imam. Kembali mereka melayani kepada Tuhan. Karena itu tugas dan tanggung jawab mereka untuk melayani Tuhan, untuk menjadi perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Daud memulihkan segalanya. Saudara-saudara, ibadah tanpa hadirat Allah sia-sia. Ibadah itu formalitas belaka tanpa hadirat Tuhan ya. Saudara tahu apa yang menarik hati daripada Daud untuk selalu ada dalam rumah Tuhan? Saudara, karena di sana ada hadirat Tuhan. Katakan amin. Itu yang menarik hati, jiwa, roh daripada Daud ya. Dalam kitab Mazmur banyak hal diungkapkan di sana. Betapa hati Daud selalu ada dalam rumah Tuhan, karena ada satu daya tarik yang kuat di dalam rumah Tuhan, yaitu hadirat Tuhan ya. Karena itu saya katakan, tanpa hadirat Tuhan, tanpa mengalami kehadiran Tuhan, ibadah kita sia-sia adanya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, karena itu Daud mempersiapkan tempat. Dia memulihkan pelayanan dari imam-imam dan suku Lewi untuk kembali melayani Tuhan yang selama ini sudah diabaikan. Dan karena itulah segala macam pelanggaran dilakukan oleh Saul, pelanggaran dilakukan oleh bangsa Israel, karena tidak ada ibadah, hadirat Allah tidak ada di sana. Nah, saudara-saudara, tetapi Daud pribadi yang menaruh perhatian lebih kepada hal-hal rohani, menaruh perhatian untuk ibadah kepada Tuhan. Bagi Daud, ibadah adalah di atas segalanya, saudara ya, di atas segalanya. Mazmur 122 ayat 1, Daud katakan, ketika aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Dalam bagian lain, Daud pernah mengalami kesesakan dalam dirinya, tantangan yang membuat hatinya gundah gulana, jiwanya gundah gulana. Tapi dia berkata dalam keadaan seperti itu, saudara, dia melangkah lebih cepat dari kebanyakan orang untuk datang ke rumah Tuhan, karena Daud tahu di hadirat Tuhan ada penyelesaian segala masalah. Haleluya ya. Daud punya ketertarikan ya dengan rumah Tuhan, karena di sana ada hadirat Tuhan. Daud tidak curhat kepada siapapun, tapi kepada Tuhan, di hadirat Tuhan ya. Dan itu menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan, pribadi yang dibanggakan oleh Tuhan ya. Saudara-saudara sekalian, saya selalu katakan, jangan curhat di medsos ya, curhat kepada Tuhan ya. Itu jauh lebih tepat. Medsos bukan alamat yang tepat ya. Sangat mungkin engkau akan dicemooh dan sebagainya. Bahkan mungkin ada orang berkata, syukur lu suarasa, kan begitu. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, di situ ada penyelesaian segala masalah, saudara ya. Di hadirat Tuhan, Daud katakan, aku menyaksikan kemurahan Tuhan ya. Aku menikmati baitnya ya, karena di sana ada hadirat Tuhan. Nah, saudara,
Apakah Daud sudah puas karena dia sudah kembalikan tabut Tuhan dengan membuat satu tenda kemah yang kemudian disebut dengan Pondok Daud, Kemah Daud? Ternyata tidak, saudara. Ya. Daud tidak puas sampai di situ. Mari kita lihat apa yang kemudian Daud mau lakukan. 1 Tawarikh 17. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau," dan seterusnya. Apa yang direncanakan Daud? Dia mau membangun suatu rumah Tuhan yang permanen, saudara. Oh, dia tidak puas tabut Tuhan ada di bawah tenda, di bawah kemah. Tapi Daud mulai merencanakan untuk membangun suatu rumah Tuhan yang permanen, yang layak untuk hadirat Tuhan, yang layak untuk tabut perjanjian Allah itu, yang layak untuk kehadiran Allah. Saudara-saudara sekalian, Daud merasa tidak pantas diam di tempat yang bagus, tetapi tabut Allah ada di bawah kemah. Dan Daud mulai merencanakan untuk membangun. Saudara-saudara, dia nyatakan itu kepada Nabi Nathan. Dia ingin membangun. Nabi Nathan katakan, "Lakukanlah." Tapi kalau saudara baca selanjutnya, malam itu juga Tuhan memberitahu kepada Daud, bukan dia yang membangun kemah, rumah Tuhan itu. Bukan Daud yang akan membangun bait Allah itu, tetapi akan dibangun oleh Salomo anaknya. Apakah lalu Daud kecewa? Tidak. Daud tidak kecewa. Saudara-saudara, walaupun kemudian Tuhan tidak izinkan Daud yang membangun bait Allah, Tuhan katakan, "Karena engkau sudah banyak menumpahkan darah lawan dalam peperangan, maka anak mula yang akan membangunkan itu." Apakah Daud lalu peluk dada dan masa bodoh? Sudahlah, itu urusan anak saya, ya, mau jadi atau tidak nanti urusannya. Tidak. Mari saudara, bagaimana perhatian Daud untuk hadirat Tuhan, ya, luar biasa. Perhatian Daud, dia mau berkorban, dia mau berkorban. Mari kita lihat. Satu Tawarikh pasal 22 ayat 5 dan ayat 14. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Ayat 14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Saudara-saudara, Daud katakan, karena Salomo yang akan meneruskan pembangunan itu, tapi Daud merasa terbeban untuk mengadakan persiapan pengadaan bahan-bahan untuk pembangunan bait Allah itu. Apa yang dibuat oleh Daud, saudara? Dikatakan dia menyediakan 100.000 talenta emas. Kalau dihitung dengan kilogram kita, ya, kurang lebih 3 juta kilogram emas. Haleluya. Om, saya tidak punya emas. Ya, tidak punya. Saudara, suatu pengorbanan yang sangat besar.
1.000.000 talenta perak. Waduh, berapa banyak itu. Tembaga besi sudah tidak bisa ditimbang. Karena itulah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan. Daud katakan bangunan itu harus besar, megah dan termasyur. Haleluya. Daud tidak lantas membangun dulu istana yang besar dan megah. Rumah Tuhan lebih dahulu. Haleluya. Ya. Dalam kitab Nabi Hagai, ketika bangsa Yahudi kembali dari pembuangan, diizinkan untuk kembali membangun bait Allah di Yerusalem oleh Raja Kores. Saudara, begitu mereka kembali, mereka bukan sibuk mempersiapkan pembangunan bait Allah yang sudah hancur itu. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Masing-masing urus mau bangun dia punya rumah sendiri. Melalui Nabi Hagai, Tuhan menegur bangsa Yahudi. Perhatikan hidupmu, cara hidupmu. Ya. Kamu sibuk dengan urusanmu sendiri. Kamu sibuk memapani rumahmu sendiri. Sementara rumah Tuhan terbengkalai. Apa yang akan terjadi dengan kamu, Tuhan katakan? Kamu pergi menabur banyak, kamu tidak menuai apa-apa. Kalaupun ada, kamu masukkan ke dalam tempat yang lubang sampai di rumah selesai habis. Ya. Artinya apa? Tidak akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Tuhan katakan, tetapi sekarang naiklah ke gunung, persiapkan kayu-kayu yang dibutuhkan, perhatikan rumah Tuhan, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, menggerakkan banyak orang untuk membawa persembahan bagi pembangunan itu. Tetapi sebelum Tuhan lakukan itu, bangsa Yahudi inilah yang lebih dahulu harus melakukannya. Umat Tuhan harus melakukannya. Saudara, dari mana begitu banyak emas perak yang disediakan oleh Daud? Apa ketika dia begitu menjadi raja adalah orang yang sangat kaya? Tidak. Tidak. Tetapi dalam pasal-pasal sebelumnya dalam kitab Tawarikh, saudara, ketika Daud menghadapi musuh-musuh di sekelilingnya, saudara, dia selalu menang. Dan apa yang terjadi? Semua bangsa-bangsa kafir ini harus membayar upeti kepada Daud. Harus membayar upeti dalam bentuk emas, perak dan sebagainya. Sehingga begitu banyak. Kalau Daud mementingkan dirinya untuk jadi kaya sendiri, ngapain urus bangunan bait Allah? Toh nanti Salomo yang bangun. Nanti itu urusannya Salomo. Saya nikmati dulu. Tidak seperti itu. Karena itu Daud menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Haleluya. Orang yang dibanggakan Tuhan. Salah satu pribadi yang sangat menentukan jalannya sejarah bangsa Israel sampai hari ini, saudara. Ya. Saya sudah katakan Injil Matius Perjanjian Baru diawali dengan kata Daud, nama Daud. Kitab Wahyu diakhiri dengan nama Daud. Betapa Tuhan bangga dengan Daud, bukan? Saudara-saudara sekalian, semua upeti yang dibawa kepada Daud sebagai pampasan perang dan sebagai bukti ketaklukan, ketundukan bangsa-bangsa kafir itu kepada Daud, mereka harus membayar upeti dari tahun ke tahun, bayar upeti kepada Daud. Saudara, itulah yang kemudian dikorbankan Daud kepada Tuhan. Dikorbankan Daud untuk membangun bait Allah. Katakan amin. Haleluya. Oh, Daud tidak pikir nanti bagaimana, apa yang saya bisa wariskan kepada keturunan saya. Mumpung ada sekian banyak, sudah ini menjadi warisan. Tidak sama sekali. Rumah Tuhan, kepentingan untuk ibadah di atas segalanya. Bagi Daud seperti itu, saudara. Ya. Bukan hanya itu, mari kita lihat dalam pasal 29 ayat 3 dan ayat 4. Apakah bagi Daud itu sudah cukup? Pasal 29 ayat 3 dan 4. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan
pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus. Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan dan seterusnya. Haleluya. Itu dari upeti raja-raja kafir yang dikalahkan oleh Daud. Itu upeti, saudara. Tetapi Daud berkata, lalu dari pribadi saya apa? Karena itu dia katakan, dari emas perak kepunyaanku sendiri, karena kecintaanku akan rumah Allah. Dalam kitab Mazmur Daud katakan, karena cinta akan rumahmu menghanguskan hatiku. Saudara-saudara, Daud mempunyai perhatian yang luar biasa kepada rumah Tuhan. Daud mempunyai perhatian yang luar biasa untuk kehidupan ibadah dirinya dan seluruh bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, Daud berkorban. Pribadi yang berharga dan dibanggakan Tuhan adalah pribadi seorang Daud. Untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan kehidupan rohani, Daud mengorbankan apapun. Ya. Saudara, lalu apa Daud tidak pikir untuk anak-anaknya, keturunannya? Ya. Saudara, Daud juga pikir itu. Bukan dia tidak pikir, dia juga pikir itu. Ya, sebagai orang tua tentu memikirkan juga. Ya. Tapi yang didahulukan Daud adalah Tuhan. Amin. Ya. Yang didahulukan Daud adalah Tuhan. Lalu bagaimana sikap Daud? Apa yang diwariskan Daud untuk anak-anaknya, keturunannya? 1 Tawarikh 17 ayat 27. 1 Tawarikh 17 ayat 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Haleluya. Ini yang Daud wariskan untuk anak-anaknya, yaitu apa? Hidup di hadapan hadirat Tuhan, maka engkau diberkati Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini yang diwariskan oleh Daud. Kiranya sekarang engkau memberkati keluarga hambamu, anak-anak dan keturunan hambamu, supaya kami tetap hidup di hadapan hadirat Tuhan. Oh, kalau kita tetap hidup di hadapan hadirat Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara tidak usah khawatir hari esok. Itu janji Tuhan. Dan hidup di hadapan hadirat Tuhan artinya apa? Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman Allah, tidak menyimpang. Itu hidup di hadapan hadirat Tuhan. Dan saudara buktikan sendiri, engkau diberkati atau tidak. Haleluya. Saudara, ini yang diwariskan Daud. Dan benar itu terjadi bagi keturunannya. Terjadi, saudara. Ada kalau orang yang lebih kaya dari Salomo? Dalam sepanjang sejarah manusia, tidak ada yang lebih kaya dari Salomo. Anak dari Daud, ya, diberkati oleh Tuhan, luar biasa, ya, luar biasa. Kalau Daud memperoleh segala upeti karena kepahlawanannya dalam mengalahkan, menaklukkan raja-raja kafir, sehingga mereka bayar upeti, dan Daud teruskan itu untuk rumah Tuhan. Maka Salomo, saudara tahu, dia diberkati Tuhan bukan karena kepahlawanannya. Tuhan kasih dia modal. Kalau Daud Tuhan kasih modal kepahlawanan dan keberanian,
Salomo Tuhan kasih modal. Modal apa itu? Hikmat dan pengetahuan. Berduyun-duyun raja-raja kafir, orang-orang terkenal datang kepada Salomo, antre, minta waktu untuk ketemu dengan Salomo. Saudara kira mereka datang dengan tangan kosong? Mereka bawa persembahan emas, perak dan sebagainya. Ratu Seba dari selatan, saudara, dia tunggu sekian lama untuk bisa ketemu Salomo. Ketika dapat kesempatan dia datang, dan setelah melihat, baru mendengar satu kalimat ucapan Salomo, dia bilang apa? Ternyata yang aku dengar, saudara, dan dengan kenyataan yang ada, luar biasa. Belum seperti apa yang aku dengar. Saudara-saudara sekalian, kenyataan yang dilihat oleh Ratu Seba. Oh, dia membawa begitu banyak emas dan perak, persembahan kepada Salomo. Orang cuma mau mendengar perkataan daripada Salomo, perkataan hikmat dari Salomo. Mereka harus antre dan bawa persembahan. Menjadikan Salomo begitu kaya, lebih kaya dari siapapun. Haleluya. Apa yang Tuhan tidak bisa buat? Katakan amin. Modal dari Daud, Tuhan kasih dia kepahlawanan dan keberanian untuk mengalahkan musuh siapapun, sehingga semua bawa upeti. Tapi kepada Salomo, Tuhan kasih hikmat, akal budi dan pengetahuan, sehingga orang mau mendengarkan apa kata Salomo. Orang yang datang kepadanya mendengarkan perkataan-perkataannya, hikmatnya, rasanya tidak mau pulang. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi kita apakan semua itu untuk kepentingan diri kita. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 37 ayat 25 dan ayat 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Daud tidak tinggalkan emas perak untuk anak cucunya, tapi dia bawa keluarganya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, saudara lihat bagaimana Tuhan buat untuk anak cucunya, luar biasa. Daud tidak mengajarkan hikmat, pengetahuan, akal budi kepada Salomo. Tuhan yang kasih itu kepada Salomo, sesuai dengan doa Daud. Kiranya keluarga hambamu senantiasa ada di hadapan hadirat Tuhan. Ketika ada di hadapan hadirat Tuhan, hidup benar, kudus di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan tidak bisa buat, semua Tuhan bisa buat. Daud tidak pernah berdoa, Tuhan kasih anakku hikmat, akal pun tidak. Tuhan lebih tahu apa yang Tuhan akan buat. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, pertama, belajar berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kebiasaan ini harus kita wariskan kepada keturunan kita. Dan yang berikut, bawa anak-anakmu di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang Tuhan akan buat. Kita tidak usah ajar Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang Tuhan buat. Dan pada akhirnya Daud katakan setelah dia menjadi tua, dia tidak pernah melihat anak cucu orang benar. Siapakah orang benar itu? Orang yang hidup di hadapan hadirat Tuhan, tidak pernah mengemis, minta roti, tidak. Bahkan anak cucunya menjadi berkat, menjadi berkat. Haleluya. Inilah pribadi yang berharga dan dibanggakan oleh Tuhan. Tidakkah kita semua juga mau menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan?
Banyak orang mencari cara dan jalan supaya berharga di mata manusia, dengan berbagai cara supaya menjadi kebanggaan. Ya. Saudara, tetapi mari kita mau menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan, dibanggakan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti Tuhan katakan kepada Raja Hizkia, aku menyembuhkan engkau, memperpanjang umurmu, melindungi Yerusalem karena aku dan karena Daud hamba. Sangat menentukan, bukan? Haleluya. Kiranya kita bisa meneladani pribadi yang berharga dan dibanggakan Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar berkorban. Kita menaruh perhatian penuh, sungguh-sungguh bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya. Mau berkorban, saudara, mau berkorban. Ya. Saudara-saudara sekalian, masih banyak proyek yang kita mau kerjakan. Ya. Asrama sekolah kita belum selesai, ya, belum selesai. Kelas di lantai 2 belum pasang plafon, tapi dana kita belum mencukupi. Ya. Itu bangunan di tengah di antara 2 bangunan tingkat itu belum dibangun. Mari saudara, kalau engkau mau diberkati anak cucumu, belajar berkorban. Kok saudara diam? Memang kalau sudah bilang berkorban, ome tunggu dulu. Ya. Beta masih banyak keperluan. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Daud tidak kumpul kekayaan, tapi semua yang datang dia salurkan untuk rumah Tuhan. Apa dia menjadi miskin? Tidak. Dia tidak pernah menjadi miskin. Dia raja yang kaya. Ya. Puji Tuhan. Saya percaya ketika kita mau hidup di hadapan hadirat Tuhan, saudara, kita akan mengerti apa kehendak Tuhan, dan kita akan dengan senang hati mau berkorban. Ya, apapun kita mau berkorban, karena Allah adalah sumber berkat bagi saudara dan saya. Dia hanya menyalurkan berkat bagi mereka yang juga menyalurkan berkat itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.